Manga ini mungkin bakal bikin kalian baper, sekaligus senyum-senyum sendiri. Kenalin, judul manga kali ini yaitu Koareta Bokura no Senryaku Renai tahun 2022. Oke lah, sebelum ada yang komen my kisah, mending kita langsung saja bahas alur ceritanya. Cerita dimulai dengan diperlihatkannya seorang pria yang tiba-tiba dicium oleh seorang gadis cantik di sekolahnya, yang dimana ciuman itu merupakan awal dari sebuah kontrak kerjasama yang sudah mereka buat. Pria itu bernama Furuya. Sesaat kemudian terlihat ia sedang dikejar oleh teman-temannya, sebab mereka mendapat foto saat Furuya berciuman dengan Naruse. Mereka pun menanyakan apa maksud dari foto tersebut. Furuya mengaku kalau Naruse lah yang menciumnya terlebih dahulu. Hingga di tengah keributan, tiba-tiba Naruse melakukan podcast secara live di sekolahnya. Naruse pun ditanya tentang foto dirinya yang viral berciuman dengan Furuya. Tanpa ragu, Naruse malah membenarkan foto itu. Bukan hanya itu, Naruse pun mengaku kalau dirinya sudah berpacaran dengan Furuya. Lalu, Naruse kembali ditanya, bukankah Naruse selama ini sudah dijodohkan? Ternyata Naruse merupakan pewaris tunggal dari sebuah perusahaan milik ayahnya. Dan sebenarnya, Furuya juga sudah dijodohkan oleh orang tuanya untuk menyelamatkan perusahaan ayahnya yang akan bangkrut. Mendengar hal itu, Naruse pun mengatakan kalau dirinya tidak akan menyerah dan akan terus mempertahankan hubungannya dengan Furuya. Setelah mendengar pengakuan itu, jelas membuat semua murid kaget, begitupun dengan si Furuya. Furuya pun dibuat bingung kenapa Naruse melakukan hal semacam itu padanya. Secara, Furuya tidak pernah menyukai Naruse. Furuya juga dibuat kesal dan mengira kalau Naruse orang yang egois dan hanya mencari sensasi atau pansos saja di depan semua murid. Furuya merasa kalau dirinya tidak pantas berpacaran dengan Naruse, sebab Naruse merupakan siswi yang populer di sekolahnya. Dan di sisi lain, Furuya hanya siswa yang suram dan biasa-biasa saja. Singkat waktu, saat jam istirahat, Furuya pun menanyakan kenapa Naruse melakukan hal semacam ini. Sambil tertawa, Naruse mengatakan kalau Furuya tidak bisa lepas darinya. Terlebih, Furuya juga tidak mau dijodohkan oleh orang tuanya. Jadi, Naruse mengajak Furuya bekerja sama agar tidak dijodohkan oleh orang tua mereka. Mendengar hal itu, Furuya pun menolaknya, sebab ia tidak peduli dengan apa itu cinta, pertemanan, ataupun pacar. Juga, ia tidak peduli hidupnya di atas atau di bawah, sebab hatinya selama ini hampa dan tidak punya ketertarikan dalam hidup. Karena yang Furuya inginkan saat ini hanya menjadi orang yang biasa saja. Dan tentang perjodohan itu, walaupun sebenarnya Furuya tidak tahu siapa orang yang akan jadi jodohnya, Furuya hanya bisa bersyukur. Tidak ingin terjadi masalah, Furuya pun meminta Naruse untuk menghapus foto dirinya saat berciuman. Mendengar pernyataan itu, Naruse pun mengatakan kalau Furuya adalah pria pecundang, sebab Furuya tidak punya semangat hidup dan hanya bisa menghindari masalah. Terlebih, Furuya seperti barang dagangan yang dijual hanya untuk menyelamatkan perusahaan keluarganya dari kebangkrutan. Furuya pun sangat marah mendengar pernyataan Naruse barusan. Kemudian, Naruse berniat merubah kehidupan Furuya dengan mengajaknya untuk pergi berkencan, sebab Naruse ingin mengenal Furuya lebih jauh lagi. Furuya yang tadinya emosi seketika jadi sedikit bingung mendengarnya. Singkat waktu, Naruse mengajak Furuya pergi ke kafe. Sebab Furuya anak yang introvert, ia jadi merasa muak saat berada di keramaian. Kemudian Naruse pun membawa Furuya ke kafe yang tidak terlalu ramai. Di dalam, Naruse terus menanyakan hal-hal yang tidak penting, yang membuat Furuya merasa tidak nyaman. Furuya pun berpikir bagaimana caranya agar ia bisa terbebas dari Naruse. Sebab sebagai introvert, Furuya sulit untuk berkomunikasi. Lalu tanpa diduga, Furuya malah menuduh Naruse sebagai cewek murahan. Itu karena Naruse kemarin menciumnya secara tiba-tiba. Jadi ia mengira kalau Naruse pasti pernah melakukan hal yang sama pada pria lain. Mendengar hal itu, Naruse pun mengungkapkan kalau itu pertama kali baginya, sebab selama ini ia belum pernah berpacaran dengan pria lain. Jadi bisa dibilang kalau itu ciuman pertamanya. Lalu Naruse mengira kalau itu juga pengalaman pertama bagi Furuya. Mendengar hal itu jelas membuat si Furuya langsung salting dibuatnya.
Lalu Furuya mengatakan, kalau mencium seseorang bukan berarti kau menyukainya. Naruse pun mengatakan, jika kau tidak menyukai seseorang, maka kehidupanmu tidak akan berubah. Furuya pun dibuat semakin bingung dengan pernyataan itu. Singkat waktu, Naruse mengajak Furuya untuk melanjutkan kencannya. Terlihat Naruse begitu senang dan juga menikmati kebersamaannya dengan Furuya. Pada saat menonton bioskop, Furuya terus memperhatikan Naruse. Di saat itulah ia baru sadar kalau ia memiliki perasaan pada Naruse. Namun Furuya tidak suka dengan perasaan itu, sebab ia mengira kalau sifat Naruse dan dirinya berbeda 180 derajat, jadi tidak mungkin bisa bersama. Lalu sesaat kemudian Furuya melihat ada keributan, dan ia melihat seorang bocil yang sedang dimarahi oleh ibunya sebab gagal dalam pelajaran. Dan yang lebih parahnya lagi, si ibu mengancam tidak akan mengakui si bocil sebagai anaknya. Mendengar hal itu, membuat Furuya kembali mengingat kalau ibunya dulu juga melakukan hal yang sama pada dirinya. Itulah yang membuat Furuya jadi seperti sekarang, kembali pada si bocil yang masih dimarahi oleh ibunya di depan umum. Di saat itu pula, Naruse datang untuk menghibur si bocil dan menawarkan pertolongan padanya. Dirasa gak bakal bener, si ibu pun membawa anaknya itu pergi. Tapi tanpa diduga, sebab sudah muak, Naruse pun langsung menampar si ibu sampai ia terjatuh. Naruse pun memberitahu si bocil, jika kamu hanya diam, itu tidak akan merubah apapun. Sebab kalau tetap diam, tidak akan ada yang menolongmu. Lalu tiba-tiba si ibu kembali bangkit dan langsung menendang Naruse dengan keras, lalu pergi dari tempat tersebut. Furuya pun kaget sebab tidak menyangka Naruse rela terluka demi menyelamatkan orang lain. Singkat waktu, malam pun tiba. Terlihat Naruse dan Furuya pulang bersama. Naruse pun mengaku kalau alasan ia membela anak tadi sebab Naruse juga mengalami hal yang sama saat masih kecil dulu. Dan Naruse pun tahu kalau Furuya juga memiliki nasib yang sama dengan dirinya. Itulah alasan kenapa ia lebih memilih Furuya ketimbang pria lain. Mendengar hal itu, Furuya pun merasa kalau Naruse bukanlah gadis yang buruk, dan ia bisa merasakan perasaan tulus yang Naruse berikan. Dan juga Furuya merasa kagum dengan Naruse. Walaupun memiliki nasib yang sama, tapi Naruse mampu bangkit dan melawan, tidak seperti dirinya yang hanya pasrah dengan keadaan. Lalu Naruse mengatakan kalau Furuya hanya diam terus dan tidak mau bangkit, maka tidak akan ada yang menolongnya. Naruse pun meminta Furuya untuk melawan agar Furuya bisa lepas dari traumanya dan bisa kembali hidup normal. Naruse terus memberi motivasi agar Furuya sadar. Lalu sambil menunjuk langit, Naruse mengungkapkan, walaupun langit itu gelap, tapi akan selalu ada ribuan bintang yang bersinar. Begitupun dengan kehidupan, sesuram apapun masa lalu Furuya, akan selalu ada kesempatan dan harapan untuk merubahnya. Naruse pun menambahkan, kalau Furuya bisa bersinar lebih dari siapapun, jadi jangan pernah menyerah dalam kehidupan ini. Lalu Naruse mengajak Furuya agar bisa bersinar bersamanya, dan mengaku kalau Furuya selama ini sudah bersinar di dalam lubuk hatinya. Mendengar hal itu, Furuya pun merasa termotivasi kembali. Sambil menangis, Furuya pun mengeluarkan semua isi hatinya. Kalau selama ini ia menutup diri dari orang lain sebab ia tidak ingin masa lalunya yang menyakitkan terulang kembali. Dan sejujurnya ia tidak ingin sendiri sebab Furuya pun ingin merasakan bagaimana rasanya jatuh cinta. Lalu tanpa diduga, Naruse langsung mencium Furuya agar ia tidak terus bersedih. Lalu Naruse kembali mengajak Furuya untuk melanjutkan rencananya agar tidak dijodohkan. Mendengarnya, Furuya pun langsung mengungkapkan, mulai sekarang ia akan terus bersama Naruse dan selalu menyayanginya. Furuya pun tidak kuasa menahan air matanya dan bilang kalau ia tidak akan pernah melupakan hari yang berharga ini. Dan kini mereka pun resmi menjalin hubungan, bukan karena keterpaksaan, melainkan memang berasal dari perasaan yang jujur dari hati mereka yang paling dalam. Bagaimana? Menarik bukan? Dan menurut kalian, pesan apa yang bisa kita ambil dari cerita manga yang singkat ini? Silahkan tulis komen di bawah. Oke lah, mungkin segitu dulu review manga kali ini, dan sampai jumpa lagi di video menarik lainnya.